Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Nisa. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ratna Trihari Safariningsi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dinamika manajemen strategi, navigasi organisasi di era industri, transformasi perencanaan, eksekusi, dan pengendalian dalam menghadapi persaingan global. Pentingnya manajemen strategi. Kenapa manajemen strategi penting? Di era industri 4.0, perubahan bukan lagi terjadi secara linear, melainkan eksponensial. Karena teknologi berubah dalam hitungan bulan, munculnya kompetitor tidak terduga dari sektor digital, dan rantai pasok global yang saling terhubung. Pentingnya manajemen strategi yaitu sebagai jangkar agar organisasi tetap memiliki arah meski di tengah badai disrupsi. Definisi dan komponen manajemen strategi. Konsep dasarnya yaitu manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan utama mencapai sasaran tersebut. Ada 3 pilar utama. Yang pertama yaitu formulasi, yaitu menyusun visi, misi, dan analisis SWOT. Yang kedua implementasi, yaitu menggerakkan sumber daya dan struktur organisasi. Yang ketiga itu evaluasi, mengukur kinerja dan melakukan koreksi. Analisis lingkungan internal dan eksternal. Dari lingkungan eksternal, fokus pada faktor teknologi, AI, big data, dan sosial, yaitu perubahan perilaku konsumen digital. Dan dari segi lingkungan internal, apakah perusahaan memiliki SDM yang melek digital dan infrastruktur IT yang memadai. Strategi harus dibangun di atas kekuatan unik perusahaan untuk menjawab peluang pasar digital. Dinamika perumusan strategi perusahaan kecil perusahaan kecil dengan perusahaan besar. Perusahaan kecil informal, kelebihannya itu agilitas tinggi, pengambilan keputusan sangat cepat. Kekurangannya ketergantungan pada intuisi pemilik, risiko tanpa dokumentasi. Sedangkan perusahaan besar, formal, kelebihannya berbasis data, melibatkan partisipasi lintas fungsi manajerial, kekurangannya birokrasi cenderung lambat dalam merespon perubahan mendadak. Keduanya tetap saling membutuhkan keterlibatan pemimpin sebagai penganalisa karya strategi. Pendekatan dalam pembuatan strategi bisnis. Yang pertama ada pendekatan kolaboratif, yaitu melibatkan manajer menengah untuk mendapatkan realitas lapangan. Yang kedua ada pendekatan intuitif emosional, penting dalam industri kreatif di mana tren berubah cepat. Yang ketiga pendekatan analitis, yaitu menggunakan perangkat seperti Porter's Five Force untuk memetakan kekuatan kompetitor, pemasok, dan pembeli. Implementasi strategi di organisasi modern. Yang pertama, penyelarasan, memastikan setiap departemen memahami tujuan besar perusahaan. Yang kedua, budaya inovasi, mengubah pola pikir karyawan dari bekerja rutin menjadi bekerja strategis. Dan yang ketiga, ada alokasi sumber daya, investasi pada teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional. Pengendalian strategi, mengawal kemajuan. Fungsi utamanya yaitu mendeteksi penyimpangan antara rencana dan realitas sedini mungkin. Metode modern, balance scorecard, melihat dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan. Yang kedua ada real-time dashboard, monitoring data penjualan dan operasional setiap jam per hari. Analisis pengendalian di tempat kerja. Yang pertama, lakukan identifikasi masalah, yaitu seringkali strategi gagal karena gap komunikasi antara top manajemen dan staf lapangan. Yang kedua, melakukan solusi implementatif, yaitu melakukan rapat tinjauan strategi bulanan, bukan tahunan, menggunakan KPI yang terukur dan transparansi bagi semua level karyawan. Dan yang ketiga, membangun mekanisme feedback loop dari pelanggan langsung ke tim strategi. Alternatif strategi dalam persaingan kompetitif.
Yang pertama yaitu strategi integrasi ke depan atau belakang, mengambil alih distributor atau pemasok untuk mengamankan jalur pasokan di masa krisis. Yang kedua ada strategi penetrasi pasar, yaitu meningkatkan pangsa pasar untuk produk saat ini melalui upaya pemasaran yang masif di media sosial. Strategi diferensiasi digital yaitu menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui aplikasi atau layanan mandiri. Strategi diversifikasi terkait yaitu menambah produk baru yang masih berhubungan dengan teknologi inti perusahaan untuk menjangkau segmen baru. Strategi bertahan yaitu melakukan audit efisiensi untuk memotong biaya yang tidak perlu di tengah inflasi tinggi. Kesimpulan dan langkah strategis ke depan. Manajemen strategi di era 4.0 adalah tentang kecepatan beradaptasi tanpa kehilangan arah. Perkuat literasi data di seluruh level organisasi, jadikan pengendalian strategi sebagai budaya, bukan beban administratif. Selalu siapkan plan B, strategi alternatif untuk setiap langkah besar. Terima kasih. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.